Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Yulianti, NIM 175-10179 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang telah saya buat untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan matematika. Adapun judul skripsi yang saya ambil adalah pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar pada siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra. Latar belakang pengambilan judul tersebut karena saat ini Indonesia sedang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran karena mewabahnya virus COVID-19, penyakit jenis baru yang belum diketahui obatnya. Nah, untuk menekan mata rantai penyebaran virus tersebut, maka pemerintah itu telah membuat kebijakan agar kegiatan pembelajaran baik tingkat formal maupun informal di semua jenjang pendidikan yang biasa dilakukan secara tatap muka harus dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Namun, kenyataan di lapangan, pembelajaran daring banyak dikeluhkan oleh siswa karena banyak siswa yang tidak memiliki sarana-prasarana pendukung dalam pembelajaran daring, seperti tidak memiliki kuota, handphone atau laptop, dan keterbatasan jaringan di wilayah tertentu, sehingga dampaknya itu menimbulkan kesulitan dan menurunkan tingkat produktivitas belajar siswa, terutama dalam mempelajari ilmu matematika. Ilmu matematika erat dengan kehidupan sehari-hari dan disiplin ilmu lainnya, sehingga banyak konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang berkaitan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari adalah materi bangun ruang sisi datar. Namun, kenyataan di lapangan mempelajari materi bangun ruang sisi datar masih dianggap sulit oleh siswa. Karena rendahnya kemampuan pemahaman siswa terhadap materi tersebut, sehingga berpengaruh kepada hasil belajar siswa yang belum memenuhi standar tertentu. Berdasarkan penelitian terdahulu, siswa itu mengalami kesulitan ketika menyelesaikan persoalan materi bangun ruang sisi datar dalam menentukan konsep luas permukaan, volume, diagonal bidang, dan diagonal ruang. Nah, untuk itu diperlukan suatu metode pembelajaran yang sesuai untuk membantu guru dalam mengefektifkan pembelajaran daring. Nah, salah satu pendekatan pembelajaran yang dianggap sesuai untuk menstimulus siswa agar terbiasa berpikir dalam menyelesaikan masalah materi bangun ruang sisi datar adalah pendekatan problem solving. Sesuai dengan langkah-langkah pendekatan problem solving, yang pertama yaitu memahami masalah, yang kedua membuat rencana pemecahan masalah, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang keempat memeriksa kembali, maka diharapkan pendekatan ini dapat membantu siswa agar lebih kreatif, aktif, logis dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari materi bangun ruang sisi datar. Saat ini, dunia pendidikan tidak terlepas dari teknologi. Peran teknologi sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, sebagai guru harus kreatif dalam menggunakan teknologi. Nah, di sini saya menggunakan software GeoGebra untuk kegiatan pembelajaran daring agar dapat membantu siswa dan mempermudah siswa dalam mempelajari materi bangun ruang sisi datar. Juga melalui software GeoGebra ini diharapkan dapat mengeksplor kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran materi bangun ruang sisi datar. Software GeoGebra sendiri memiliki keuntungan karena tidak menggunakan biaya atau data internet. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar pada siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra? Yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa kelas 8 terhadap pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra? Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa SMP kelas 8 dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi bangun ruang sisi datar? Dan yang keempat adalah kendala-kendala apa yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.
Yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra. Yang kedua, respon guru dan siswa SMP kelas 8 terhadap pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMP kelas 8 dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi bangun ruang sisi datar. Dan yang keempat adalah kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian siswa SMP kelas 8 di salah satu SMP Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 34 orang. Dengan instrumen penelitian ada dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes sendiri terdiri dari 7 soal uraian berdasarkan indikator pembelajaran materi bangun ruang sisi datar, dan instrumen non-tesnya terdiri dari angket dan lembar observasi. Prosedur pengolahan data ini menggunakan Microsoft Excel dan hasilnya dideskripsikan. Adapun implementasi pembelajaran daring, yang pertama itu guru itu memberikan permasalahan, kemudian langkah pertama siswa memahami masalah, lalu membuat rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Nah, hasil penelitian berdasarkan hasil tes yang diperoleh siswa, didapat bahwa jumlah siswa yang lulus KKM untuk hasil pretest itu tidak ada. Sedangkan untuk hasil post-test, jumlah siswa yang lulus KKM itu adalah sebanyak 26 orang dengan persentasi peningkatan hasil belajar dari pretest sampai post-test itu sebesar 53,79%. Sehingga persentasi siswa yang mencapai KKM setelah diberikan pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra itu sebesar 76,47%. Yang kedua, hasil observasi guru dan siswa. Berdasarkan hasil observasi guru yang telah dilakukan selama 8 pertemuan menunjukkan bahwa guru sudah mampu mengimplementasikan pembelajaran menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra dengan sangat baik. Dan berdasarkan hasil observasi siswa yang telah dilakukan selama 8 pertemuan menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam setiap pertemuan pembelajaran daring menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra termasuk kriteria baik. Yang ketiga adalah hasil angket guru dan siswa. Yang pertama, hasil angket guru itu memperoleh rata-rata 3,5 dengan kategori sangat baik. Sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa respon guru terhadap pembelajaran daring menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra sangat baik. Yang keduanya itu adalah hasil angket siswa. Berdasarkan hasil data angket siswa, respon siswa terhadap pembelajaran daring menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra menunjukkan rata-rata 2,77 dengan kriteria baik dari keseluruhan pernyataan yang diberikan. Yang keempat adalah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMP kelas 8 dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi bangun ruang sisi datar. Berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada siswa, didapat bahwa siswa itu hanya mampu mengerjakan 4 soal dengan baik dan benar, dengan presentasi skor paling kecil terdapat pada soal nomor 2 dengan indikator soal menggunakan tahapan kognitif taksonomi Bloom mencipta C6, yaitu menemukan luas permukaan balok dan kubus. Nah, berdasarkan hasil tes tersebut menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tentang materi bangun ruang sisi datar yang diberikan. Dan yang kelima itu adalah kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring. Di antaranya yaitu sebagian besar siswa itu tidak mengikuti proses pembelajaran daring menggunakan Zoom meeting dikarenakan terkendala jaringan dan tidak memiliki fasilitas pembelajaran daring seperti kuota atau handphone. Dan yang kedua itu siswa itu tidak terbiasa menyelesaikan permasalahan dalam LKS menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra. Yang ketiga, sebagian siswa itu kurang aktif dalam proses pembelajaran daring sehingga tidak berani untuk bertanya dan kesulitan untuk mengkomunikasikan hasil pembelajaran yang telah dilakukan di depan teman-temannya. Dan yang terakhir itu sebagian siswa belum mampu memahami materi yang telah diajarkan.
Berdasarkan hasil data penelitian dan hasil analisis diperoleh kesimpulan. Yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring pada materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembelajaran daring oleh guru melalui lembar observasi aktivitas guru yang menunjukkan hasil sangat baik, dan juga berdasarkan lembar observasi aktivitas siswa juga menunjukkan adanya peningkatan ke arah yang lebih baik pada setiap pertemuan pembelajaran daring. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring pada materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra memperoleh respon positif. Hal ini terlihat dari hasil angket guru yang memperoleh respon sangat baik dan juga hasil angkat siswa yang menunjukkan respon baik. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka pembelajaran daring pada materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra efektif untuk digunakan guru dalam mengajar karena dapat meningkatkan situasi belajar siswa yang aktif, banyak bertanya, menjawab, dan antusias dalam mempresentasikan hasil pengerjaan tugasnya. Dan yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ditunjukkan dari banyaknya kesalahan siswa dalam menjawab soal dan siswa yang tidak menjawab soal. Kesulitan tersebut terletak pada indikator menemukan luas permukaan balok dan kubus, terus membuktikan turunan rumus volume prisma, dan mengukur volume prisma. Dan yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring, yaitu ada siswa yang tidak memiliki fasilitas pembelajaran daring seperti handphone, laptop, dan kuota, juga terkendala jaringan signal ketika melakukan pembelajaran menggunakan Zoom meeting. Siswa juga tidak terbiasa dengan kegiatan pembelajaran yang biasa dilakukan sehingga kurang aktif dalam proses pembelajaran, dan ada sebagian siswa yang belum memahami materi yang telah diajarkan. Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran. Yang pertama, pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran daring yang digunakan untuk guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan penelitian ini telah terbukti bahwa pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, pada saat menerapkan pembelajaran daring menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra, sebaiknya guru itu menyiapkan perencanaan yang matang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu diperlukan pengembangan soal-soal bangun ruang sisi datar oleh pihak sekolah melalui musyawarah guru mata pelajaran MGMP supaya siswa itu terbiasa dalam menyelesaikan soal-soal yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah agar meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah penelitian ini hanya terbatas pada materi bangun ruang sisi datar saja, sehingga diharapkan ada penelitian lain untuk mengembangkan pembelajaran daring menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra pada materi-materi lainnya. Alhamdulillah, pemaparan skripsi yang telah saya buat telah selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, dan saya memohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan atau kekeliruan, dan juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya dan juga bagi pendengar atau pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.